Ya, shalom kepada semua jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Kembali kita akan menyiapkan hati kita untuk menghadap kepada Tuhan. Kita bersyukur karena pada pagi ini kita boleh ada di tempat ini. Mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik, pada pagi ini kami telah berkumpul kembali Tuhan, untuk bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mau tolong pimpin acara kami ini, mulai dari awal sampai akhir sebentar. Biarlah kami mau menyiapkan hati kami untuk menyembah kepadamu dan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau mau tolong kepada kami. Dan kami sangat bersyukur kami telah dilindungi pada malam hari dan kami boleh tidur dengan nyenyak dan kami bangun kembali pada pagi ini untuk menyembah kepadamu Tuhan. Dan juga Engkau mau tolong bagi mereka yang belum tiba di tempat ini Tuhan. Engkau mau tolong supaya mereka boleh tiba dengan tidak kurang suatu apapun. Dan berkumpul bersama dengan kami menyembah kepadamu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami mulai dari awal ini sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tiada berkesudahan kasih-Nya. Setiap hari kita selalu baru selalu baru dari Yesus. Kasih Tuhan tiada berakhir bagi kita. Sekarang bersuka
banyak yang masih mau terus memuliakan nama Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Tuhan kita layak dibesarkan, Dia layak dipuji dan dimuliakan. Mari angkat suara kita nyanyikan pujian ini. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Mari pujikan lebih semangat Bapak Ibu. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Yes. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Bapak Ibu saja. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Yesus Allah berkata. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Tenangkan hati kita, tenangkan jiwa kita. Kita akan lebih lagi masuk menghampiri tahta Allah yang kudus. Siapkan hatimu pagi hari ini. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami,
puji, Ruhi tatamu. Sembah dan puji, Ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Ruhi tatamu. Sembah dan puji, Ruhi tatamu. Sembah dan puji, Ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Ruhi tatamu. Sembah dan puji, Ruhi tatamu. Sembah dan puji, Ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Ruhi tatamu. Sembah dan puji, Ruhi tatamu. Sembah dan puji, Ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Ruhi tatamu. Sembah dan puji, Ruhi tatamu. Sembah dan puji, Ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita berdiam diri di hadirat Allah. Musik tetap mainkan lagu ini. Biar kita boleh hadir pada pagi hari ini. Karena kita penyembah-penyembah yang dipilih oleh Allah. Kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari naikkan pujianmu, syukurmu kepada Dia. Sebab Dia satu-satunya Allah yang layak kita puji dan layak kita sembah. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Allah yang mengerti. Allah yang memahami apa yang hari ini Bapak Ibu alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memilih kami sebagai penyembah-penyembah-Mu. Kami mau memuliakan Kau dengan roh dan kebenaran. Kami mau memuliakan Kau dengan hati kami. Bukan dengan mulut kami Tuhan. Kami memuliakan Kau dengan hati dan jiwa kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami ada sampai saat ini. Bukan karena kekuatan kami Tuhan. Tapi karena Engkau yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Selalu baru dan baru di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih. Ucapan syukur kami mungkin tidak cukup Tuhan untuk membalas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Mari Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan di hari-hari kami. Menjalani setiap hari kami Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan kepada kami Tuhan. Roh Kudus terus bersama dengan kami. Jangan tinggalkan kami, teruslah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, angkat tanganmu kepada Dia. Kita memandang Tuhan. Kita mau mengejar terus hadirat-Nya di dalam hidup kita. Sebab kita tahu tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa lakukan apa-apa.
Sadari itu Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Walaupun kita punya banyak kemampuan, tapi tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pujian penyembahan kami. Kami naikkan kepadamu. Biar pujian penyembahan kami yang penuh dengan kekurangan, Kau saja yang memperlengkapinya. Kau disenangkan dengan pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Terus menyertai setiap kami. Jemaat Mangga 2, GSC Mangga 2 khususnya Tuhan. Kami yang hadir pagi ini Tuhan. Karena kami perlu Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam hidup kami. Oleh karena itu kami datang berkumpul di tempat ini Tuhan. Karena kami perlu Engkau Tuhan. Sepanjang hidup kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap kami. Mungkin kami datang dengan banyak masalah, persoalan, sakit, penyakit. Kami percaya Tuhan akan melawat setiap kami. Menyembuhkan setiap kami, memberikan jalan keluar bagi kami. Sebab Engkau yang mengetahui kekuatan kami. Sebab berat kami menanggung beban kami, Tuhan Engkau yang mengetahuinya. Sebab Engkau Allah yang baik, sahabat yang baik dalam kehidupan kami. Berkati bangsa negara kami. Tolong presiden kami, aparat dia tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Campur tangan buat pemerintahan bangsa kami. Terlebih khusus buat gerejamu di tempat ini Tuhan. Pakai setiap kami. Tidak hanya kami yang berdiri di mimbar ini Tuhan. Semua dari kami Tuhan. Adalah pelayan-pelayanmu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Kuasai setiap kami. Tolong setiap kami. Dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan. Selama Tuhan bersama dengan kami. Berjalan di depan kami. Tuhan kami akan maju terus. Karena Engkau beserta dengan kami. Immanuel, Allah beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi kepada semua jemaat yang hadir pada pagi ini. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sudah siap?
Sudah siap? Puji Tuhan, puji Tuhan. Baiklah, kalau kita sudah siap, kita akan panggil yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi ini. Tidak asing lagi. Mari Pak Semi pada pagi ini. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided, I have. Turning back, don't turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Keputusanku, keputusanku. Mari bangkit berdiri. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi katakan, keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku
pengikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Inilah janji kami kepadamu Tuhan, inilah keputusan kami yang membuat menjadi alasan kami ada di tempat ini, karena kami adalah pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk dapat mengiringmu sampai dengan saat ini. Kami tidak mengingkari iman kami. Kami mau diteguhkan oleh firman-Mu pagi hari ini. Urapi kami Tuhan, layakan kami, terutama hamba-Mu. Layakan Tuhan, ada banyak kesalahan, ada banyak kelemahan yang kami miliki. Tapi Tuhan, basuh itu dengan kuasa darah-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kalau firman-Mu diberitakan, ada kuasa yang bekerja di antara kami. Dapat memulihkan kami, dapat menyembuhkan kami, dapat meneguhkan kami, dapat menghiburkan kami, dapat mengkuatkan kami, dan memberkati kami. Sehingga kalau kami pulang, kami tidak sama dengan kami datang. Menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terpuji nama Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Selamat pagi, puji Tuhan. Bersama dengan gereja dan umat Tuhan seluruh dunia, kita sedang masuk pada minggu-minggu persiapan untuk memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib. Untuk itu pagi hari ini ketika saya diberikan tugas, saya berdoa apa yang harus saya sampaikan. Saya mau bagikan ini ya, bukan khotbah tapi sharing saja. Mau bagikan ini bagi kita semua sebagai persiapan supaya kalau kita masuk Jumat Agung kita mengerti betul-betul maknanya. Tidak sekedar kita melakukan peringatan, tapi hati kita sungguh-sungguh sudah siap. Ada gereja-gereja denominasi bahkan mengadakan acara khusus ya, terutama buat saudara-saudara kita Katolik. Mereka mengadakan acara, ada Hari Palma, baru ada Rabu Abu, dan ada Kamis Putih. Umat Protestan nanti ada Jalan Salib ya. Kita orang-orang karismatik tidak lagi ke sana, lebih kepada kita mau memaknai. Sebab itu pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita sudah berdoa dan kita akan membaca ayat pokok kita dalam Matius 16 ayat 21 sampai 24. Matius 16 ayat 21 sampai 24, dan itu linier dengan Markus 8 ayat 32, tapi saya tidak baca Markus 8, tapi saya akan singgung sedikit karena ada hal yang penting di sana. Sudah ditemukan, kita baca bersama karena cuma 3 ayat. 3, 4. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Puji Tuhan, silakan duduk sampai di sana. Saya mau lihat dulu berapa banyak pengikut Kristus pagi hari ini. Berikan kemuliaan untuk Tuhan dan tepuk tangan untuk saudara. Itu menjadi keputusan kita. Amin. Itulah sebabnya kita disebut Kristen. Karena kita pengikut Kristus. Amin. Haleluya. Kita pengikut Kristus. Ya, bukan pengikut agama, tapi pengikut Kristus. Bukan pengikut tradisi, tapi pengikut Kristus. Haleluya. Saudara, bagi orang-orang di luar Kristen yang
mungkin mereka tidak mengerti atau mereka mengerti dan tidak mau mengerti, mereka buat mereka sebutan halus itu umat Nasrani. Siapa yang setuju disebut umat Nasrani? Kok enggak ada yang setuju? Kenapa? Karena kalau bicara tentang Nasrani, itu bicara tentang Nazaret, tentang suatu daerah, nama satu kampung. Boleh dikatakan itu kampung yang ada di Israel. Dan kalau sudah bicara daerah, kita tidak lepas dari tradisi, kita lepas dari budaya, ya. Satu itu. Ya, jadi kita bukan pengikut budaya, kita bukan pengikut tradisi. Sehingga ibadah kita bukan ibadah yang tradisi. Bukan ibadah yang karena tradisi, karena saya orang Kristen, karena hari Minggu saya harus ke gereja. Tapi ibadah kita, ibadah hubungan kita dengan Tuhan sebagai pengikut Kristus. Amin. Ya, itu. Saudara, dan yang berikutnya harus kita tahu, sebenarnya dengan mengatakan Nasrani itu nilainya sangat rendah. Kenapa? Saudara tahu tulisan di salib Yesus, INRI adalah Yesus Nazarenus Rex Judearum. Ya, itu satu penghinaan, satu fitnaan bahwa ini loh raja kamu, ini loh Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Bahkan ada satu tua-tua bilang, jangan katakan dia orang Yahudi, tetapi katakan dia mengakui atau dia mengatakan dia raja orang Yahudi. Saudara, Nazaret itu satu kampung dengan tradisi yang tidak bagus. Ya, tidak punya reputasi yang tidak bagus. Yohanes 1 ayat 46, ketika Filipus, ayat sebelumnya Filipus berjumpa dengan Yesus dan dia ceritakan kepada Nathanael, boleh ditampilkan Yohanes 1 ayat 46. Dia ceritakan kepada Nathanael, dan Nathanael terheran-heran. Apa kata Nathanael? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Gak ada yang baik dari Nazaret. Ya, terkenal dengan ya, kalau ada tradisi bagus nggak apa-apa. Saudara, ini kantong-kantong Kristen ini banyak yang masih ibadah kepada Tuhan, ke gereja, tapi masih memegang tradisi-tradisi yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran Kristus. Ya, mungkin mereka juga senang disebut umat Nasrani. Tapi bagi kita yang ada di sini, kita semua bukan umat Nasrani, tapi pengikut Kristus. Amin. Amin. Mungkin orang-orang yang menyebut umat Nasrani mereka tidak mengerti itu. Tapi satu penghinaan bagi kita kalau disebut umat Nasrani. Karena tidak ada yang baik yang datang dari Nazaret. Itulah sebabnya menjadi dakwaan bagi Yesus, ini loh orang dari kampung yang tidak baik, ngaku-ngaku jadi raja orang Yahudi. Itu dia. Ya, itulah sebabnya ditulis Yesus Nazarenus Rex Judearum. Ya, itu tulisan yang ada di kayu salib. Ya, yang menuduh Yesus. Tetapi bagi kita adalah orang Kristen. Amin. Kita orang Kristen. Ya, bukan sekedar agama Kristen. Memang kalau disebut agama Kristen, agama pengikut Kristus, nggak apa-apa. Ya. Dan bagaimana orang disebut Kristen dan di mana pertama kali? Yaitu di Antioquia. Mari kita buka Kisah Rasul 11 ayat 23 sampai 24. Kisah Rasul 11 ayat 23 sampai 24. Dikatakan begini. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Catat ini. Pertama, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan dan sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Inilah Kristen. Amin. Inilah Kristen. Haleluya. Dia orang baik. Satu, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Kedua,
dan ketiga, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Kenapa ini penting? Karena ini adalah amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridmu. Kita tidak cukup menjadi orang baik. Kita tidak cukup penuh dengan Roh Kudus. Kita tidak cukup penuh dengan iman kalau hanya untuk diri kita sendiri. Tapi kita harus pergi dan membawa jiwa kepada Tuhan. Itulah Kristen. Dikatakan bahwa di sanalah pertama kali orang menyebut murid-murid itu Kristen. Barnabas tidak bilang dia Kristen. Tapi dengan orang melihat dia orang baik, dia penuh Roh Kudus, dia penuh iman, dan dia bawa orang kepada keselamatan. Dan orang menyebut mereka itu Kristen. Amin. Haleluya. Kita tidak perlu pasang label kita Kristen, kalung salib gede-gede, apalagi anting salib. Enggak apa-apa kalau perempuan. Kalau laki pakai anting sebenarnya ini enggak mengerti maknanya. Ya. Laki kalau pakai anting itu ada macam-macam, ada kalau kode, kalau dia gay, sebelah kiri itu apa, sebelah kanan itu apa, kalau dua-dua itu apa. Dan kalau Alkitab bilang kalau laki pakai anting itu tanda dia mengukuhkan diri sebagai budak. Karena orang budak itu Israel kalau dia mau dilepaskan dan dia sama tuannya dan dia bilang enggak, saya mau mengabdi saja, tuannya bawa dia ke ambang pintu dan ditindik kupingnya sebagai dia mengabdi seumur hidup. Jadi kalau kita masih laki mau pakai anting, ya selamat Anda memproklamasikan diri sebagai budak. Itu saja pengetahuan Alkitab. Ya. Jadi itulah kekristenan. Kita kembali kepada ayat pokok kita. Matius 16 ya ayat 23. 16 ayat 23. Waktu Yesus bilang begini, ayat 1 dan ayat 21 dan 22. Anak manusia akan pergi ke Yerusalem dan dia mengalami banyak penderitaan dan dia akan dibunuh dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Lihat apa Petrus bilang begini. Tuhan, dijauhkanlah kiranya itu. Tegur, jangan Tuhan, itu enggak boleh terjadi. Tapi Tuhan bilang apa? Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Saudara, manusiawi enggak kalau Petrus bilang, Tuhan jangan menderita. Iya, karena dia sayang sama Tuhan. Iya, sebagai manusia. Tetapi tanpa sadar, dia menolak salib itu. Dia menolak untuk Yesus disalib. Kenapa? Karena dia pikirannya bukan pikiran Kristus, tapi pikiran manusia. Dan ini memang Paulus katakan dalam 1 Korintus 1 ayat 18, dikatakan begini. 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan begini. Sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Inilah prinsip hidup Kristen. Bahwa kita memiliki kekuatan Allah. Bukan karena kita super. Tapi kita hidup dalam prinsip salib. Berapa banyak yang mau memiliki kekuatan Allah? Jangan pernah menolak prinsip salib. Haleluya. Anak manusia akan pergi ke Yerusalem. Akan banyak menanggung penderitaan. Dan akan dibunuh oleh. Tetapi Petrus bilang, jangan terjadi. Yesus bilang, enyahlah engkau iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku. Karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Tapi engkau memikirkan hanya sekedar. Apa sih yang dipikirkan manusia saat ini? Kekuasaan, apalagi? Kekayaan, kemewahan, hawa nafsu, dan segala. Itu pikiran manusia. Rasa aman, cari nyaman, ke gereja pun begitu. Kalau musik gak enak sedikit terus sudah. Kalau WL fals sedikit sudah.
Singer file sedikit, kolektor salah sedikit, apa komplain? Padahal kita datang ke gereja bukan untuk kenyamanan, tapi kita datang ke gereja untuk mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Kita datang ke gereja untuk membawa korban persembahan supaya Tuhan disenangkan. Itu dulu yang harus ada di pikiran kita. Sebab ketika Tuhan disenangkan, Dia tidak pernah tinggal diam dalam hidupmu. Kalau engkau datang di dalam kesusahan, engkau pulang dengan penghiburan yang baru. Engkau datang dengan kebimbangan, engkau pulang dalam keteguhan iman. Amin. Bahkan engkau datang dalam kesakitan, engkau pulang dengan kesembuhan daripada Tuhan. Yang lagi berbicara ini tidak sehat-sehat banget. Tapi saya percaya, kalau saya mau yakini firman Tuhan, turun dari mimbar ini, saya akan sehat seperti sedia kala. Besok kita latihan ya, tim Praise and Worship. Karena kalau sudah latihan itu kuras tenaga sampai malam. Amin. Haleluya. Mari kita hidup. Ya, jangan seperti orang-orang yang tidak diselamatkan. Pemberitaan tentang salib itu menjadi bodoh. Iya dong, masa Tuhan mati? Iya toh? Orang luar sana, mana orang Kristen? Tuhannya disalib, gak ada yang nolong. Bahkan dia berteriak, Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Dan ada orang-orang yang pindah dari Kristen itu dan jadi penceramah, itu habis diserang. Karena mereka tidak mengerti. Karena memang pemberitaan tentang salib kebodohan bagi mereka yang akan dibinasakan. Tapi bagi saudara dan saya, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Haleluya. Filipi 4 ayat 7. Oke, sebelum Filipi 4 ayat 7 ada 1 Korintus 2 ayat 14 boleh ditanyakan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah sesuatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Itu yang Tuhan maksud. Itu yang Yesus maksud. Engkau hanya memikirkan pikiran manusia, tapi engkau tidak memikirkan pikiran Allah. Amin. Mari kita masuk dimensi yang lebih jauh lagi dalam kekristenan kita. Tidak hanya memikirkan perkara-perkara yang di dunia ini, yang sebentar lagi akan lenyap, sebentar tidak kekal. Tapi kita masuk kepada pikiran Allah yang kekal. Amin. Nanti sebentar kita melihat apa itu yang dimaksud. Filipi 4 ayat 7. Ini banyak ayat pagi hari ini. Karena ini satu pelajaran. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mau punya pikiran Allah? Amin. Biarlah hati dan pikiran kita dipelihara oleh damai sejahtera yang daripada Kristus. Sehingga pemberitaan-pemberitaan tentang salib itu kita tidak tolak. Yang ayat 24, Matius 16 ayat 24. Akhirnya Yesus berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Saya senang semua bernyanyi tadi. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku. Om Fajar tadi bertanya, sudah siap dengar firman Tuhan? Saya mau bertanya, sudah siap dengan keputusan kita mengikut Yesus? Dan mau menjadi pengikut Yesus sejati? Amin. Tanpa mengingkari? Mari kita lihat apa artinya menyangkal diri dan mengikut.
memikul salib. Saudara, menyangkal diri itu ditulis dengan aparnesasta dalam bahasa aslinya atau aparneomai. Kenapa saya harus menggali ini? Karena ini penting. Kalau kita cuma baca bahasa Indonesia menyangkal diri dan kita menjadi meraba-raba, kita berasumsi. Tapi saya menggali ini supaya kita mengerti benar-benar apa itu menyangkal diri. Diterjemahkan aparneomai ini dengan disown. 1, deny. 2, repudiate. Ya. Tidak mempunyai reputasi apa-apa. Tidak memiliki apa-apa. Menolak apa-apa, Saudara. Ya, seolah-olah kita tidak mampu berbuat apa-apa. Dan kita menerima kehendak Allah sepenuhnya tanpa syarat. Itu dia. Amin. Dan itu sudah dilakukan Yesus. Yesus perlu disalib? Yesus perlu dibaptis? Secara rohani Yesus perlu dibaptis? Tidak perlu. Karena dia tidak perlu bertobat. Karena dia tidak berdosa. Tapi dia bilang sama Yohanes Pembaptis, biarlah ini terjadi supaya kehendak Allah digenapi. Amin. Haleluya. Kalau kita menerima sesuatu yang bertentangan dengan daging kita, mari kita katakan, biarlah ini terjadi supaya kehendak Allah digenapi dalam hidup kita. Tidak ada mahkota tanpa salib. Amin. Amin. Kejadian 39 ayat 12 ini menyangkal diri. Menanggalkan. Dikatakan begini. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu. Meninggalkan, ya, dikatakan forsaken. Menolak. Dia tinggalkan jubahnya. Kita tahu jubahnya Yusuf itu sebagai seorang, ya, kepala rumah tangga itu bukan, itu jubah yang, dan jubah bagi orang Israel itu satu warna hidup, itu kebanggaan. Orang dilihat dari jubahnya. Kalau jubahnya linen biasa itu, tapi kalau dia linen halus, dia bangsawan. Dia tanggalkan. Dia lari tanpa baju. Demi supaya dia tidak berdosa. Kita punya kesempatan untuk, Yusuf punya kesempatan untuk berzina. Yusuf punya kesempatan untuk berbuat yang tidak baik. Tapi demi kehendak Allah, supaya dia jangan berdosa, dia tanggalkan itu. Kita punya kesempatan untuk korupsi. Kita punya kesempatan untuk mencuri. Kita punya kesempatan untuk berbuat yang tidak baik. Kita punya kesempatan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita tidak lakukan karena kehendak Allah bilang begini. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Gampang ngomong dari mimbar ini. Tapi susah melakukannya. Tapi mari kita mau belajar pagi hari ini tentang makna salib. Supaya kalau kita masuk Jumat Agung, kita sudah tahu ini. Kita makan perjamuan, kita sudah tahu itu. Haleluya. Tidak mudah memang menanggalkan sesuatu kebanggaan kita. Tapi demi kehendak Allah, kita harus tanggalkan itu. Tidak mudah untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Tidak mudah untuk mengampuni orang yang ngomong di belakang kita. Tidak mudah. Tapi Alkitab mengajarkan menyangkal diri itu artinya menanggalkan. Haleluya. Matius 4 ayat 1 sampai 10 kita sudah tidak usah baca. Ya. Dikatakan di situ bahwa Yesus dicoba, ya. Yesus bisa buat roti, batu jadi roti? Bisa.
Tapi ketika Yesus katakan buat itu, iblis bilang, ih lapar juga. Diledekin sama iblis, habis puasa tuh, lapar tuh. Ketika Yesus bikin, iblis bilang, ih lapar juga. Satu. Kedua, Yesus tidak mau tunduk kepada kehendak iblis. Seringkali iblis datang menggoda kita untuk menunjukkan siapa kita. Tapi kita tidak menolak itu karena kita tidak mau ikut kehendak iblis. Kita mau ikut kehendak Tuhan. Yesus cuma jawab, ada tertulis. Ketika godaan datang, bagaimana dengan respon kita? Ini dia, menyangkal diri. Respon kita bahwa ada tertulis, itu tidak boleh. Amin. Ada kesempatan untuk Yesus membanggakan diri. Iblis bilang, terjun nanti. Malaikat menang. Benarkah demikian? Tidak. Kalau Yesus terjun, Yesus patah-patah. Karena Allah tidak suruh terjun. Kalau kita terjatuh di dalam pengiringan kepada Tuhan, malaikat menantang kita. Tapi bukan terjun. Bukan mencobai Tuhan. Makanya Yesus bilang, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Amin. Naik motor, nggak usah pakai helm, nanti Tuhan lindungi. Kecelakaan geger otak. Salahin Tuhan. Udah tahu ke tempat-tempat yang rawan, ya. Oh lagi mana? Tidak mau pakai pelindung, sakit, salahin Tuhan. Ya. Ada banyak hal konyol yang kita tanpa sadar kita lakukan, baru kita salahin Tuhan. Itu tidak menyangkal diri. Yang menyangkal diri adalah ikut apa yang mau Tuhan, walaupun bertentangan. Ada kesempatan bagi Tuhan untuk meraih kemegahan dunia. Tapi dia bilang, tidak, aku hanya mau menyembah. Amin. Pak, Bapak dapat jabatan ini. Kalau Bapak meninggalkan kepercayaan, mau? Kita harus menyangkal diri. Bapak dipromosi, kalau Bapak mau meninggalkan ibadah. Bapak dipromosi, kalau Bapak mau meninggalkan kekudusan. Karena banyak kali kan seperti itu. Tapi bagi orang yang menyangkal diri, dia menolak itu. Amin. Haleluya. Dan terakhir Filipi 2 tentang penyangkalan diri ayat 7. Mari kita bedah ini. Filipi 2 ayat 7 dikatakan begini. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kata mengosongkan diri pakai kata kenoo atau kenoson atau kenosis, ya, yang artinya be emptied of power, mengosongkan kekuasaan. Yesus sementara meninggalkan keilahiannya dan mengambil rupa seorang hamba dan mati di kayu salib. Dikatakan dalam terjemahan berikutnya, has been made void. Tidak ada apa-apanya. Netral adalah terjemahan lain, abstain. Seolah-olah kita nggak punya apa-apa. Yesus mengambil itu dan memberi contoh tentang menyangkal diri. Dan kita harus masuk kepada itu. Untuk memasuki minggu-minggu sengsara ini. Sampai kepada Jumat Agung. Mari kita persiapkan diri kita. Apakah kita periksa apakah saya sudah hidup dalam penyangkalan diri. Atau saya masih hidup dengan ego dan hawa nafsuku sendiri. Supaya ketika kita merayakan Jumat Agung, kita merayakannya dengan menyenangkan hati Tuhan. Bukan sekedar ritual, bukan sebagai kebiasaan, bukan sebagai kalender gereja untuk merayakan Jumat Agung. Kita mengerti tentang hal ini. Amin. Haleluya. Mari. Nah, bagaimana kita bisa hidup dalam penyangkalan diri dan memikul salib? Kita harus punya pikiran Allah. Bagaimana kita memiliki pikiran Allah? Kita harus berubah. Amin. Saya mau ulang-ulang ayat ini sampai ada orang bilang, bosan Pak. Nah, berarti udah nancep. Roma 12 ayat 2 katakan apa? Janganlah kamu
Kan Yesus bilang tadi kamu memikirkan pikiran manusia bukan Allah. Kenapa? Karena kita masih jadi serupa dengan dunia. Roma 12 bilang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga apa? Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita tidak akan pernah sampai kepada penyangkalan diri kalau minded kita tidak berubah. Kalau kita hanya memikirkan hal-hal tentang diri kita. Tapi mulai pagi hari ini, menyambut Jumat Agung, mari kita mulai memikirkan tentang Tuhan. Apa yang Tuhan pikirkan? Apa yang menjadi kehendak Allah? Supaya kita benar-benar boleh dikatakan sebagai orang Kristen. Bukan agamanya, bukan labelnya, tapi benar-benar orang melihat kita sebagai pengikut Kristus. Kita sebagai orang Kristen, seperti Barnabas dan murid-murid lain di Antioquia. Bukan mereka yang mengibarkan bendera, kita Kristen. Tapi orang-orang di sekitarnya menyebut mereka Kristen. Artinya pengikut Yesus. Karena apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka pikirkan. Persis seperti yang Yesus ajarkan. Pagi hari ini, mari kita masuk kepada hal itu lebih dalam. Daripada sekedar kita memikirkan mujizat tentang diri kita sendiri. Mujizat Tuhan siapkan buat kita. Kalau kita hidup dalam prinsip salib. Haleluya. Jangan mengukur berkat itu dari kelimpahan. Karena kita tidak akan pernah merasa cukup. Tapi ukurlah berkat itu dari kecukupan. Ketika kita merasa cukup, kita bersyukur walaupun sedikit. Haleluya. Mari kita hidup. Ini prinsip salib. Dan ini penting bagi orang Kristen. Penting daripada sekedar kita mengharapkan mujizat Tuhan. Tuhan sudah siapkan mujizat. Hari-hari kita hidup dalam mujizat. Kalau bukan mujizat, saudara dan saya tidak akan pernah ada di gereja ini. Amin. Saya datang ke sini dari Karawaci. Saya bisa nyetir. Saya bisa, ya sudah bisa nyetir. Saya nyetir sudah sekian puluh tahun. Tapi kalau bukan tuntunan Tuhan. Saya pernah saksikan, saya pernah ketiduran di tol. Satu keluarga ketiduran, nih kaum pria mungkin di sini belum. Satu keluarga ketiduran dan mobil itu sudah mengarah ke pembatas tol. Dan Tuhan membangunkan untuk mengingatkan saya. Istri saya kaget, anak saya kaget, mantu saya kaget. Waktu itu belum ada bayi. Baru kami berempat dan empat-empatnya tidur. Saya mengharapkan ada orang yang ngobrol dengan saya. Waktu hari Sabtu mau kuliah kalau nggak salah. Ya, aduh ngantuk sekali. Sudah lewat Kembangan, sudah masuk kebun jeruk. Aduh ngantuk nggak. Akhirnya mau nyemblas. Tapi itulah mujizat Tuhan. Saya bisa ada sampai hari ini. Dan ada banyak mujizat lain yang bisa kita ceritakan dalam hidup kita. Tetapi yang kita harus ceritakan lebih. Lewat perkataan kita. Lewat perbuatan kita. Lewat pikiran kita. Bagaimana kita hidup serupa dengan Kristus. Sehingga kita layak disebut orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyambut Jumat Agung dengan hati yang sudah siap. Puji Tuhan pagi hari ini. Kita nyanyikan itu. Keputusanku mengikuti Yesus dan kita akan berdoa. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Ku tak ingkar. Saudara yang mengambil keputusan, boleh nyanyikan lagu ini sambil berdiri. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku ku tak ingkar. Ku tak keputusanku,
keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku, keputusanku, haleluya. Jesus, I will follow you, Jesus. Keputusanku. Saudara boleh menyanyikan ini dengan mengangkat tanganmu. Tanda engkau setuju dengan apa yang kau nyanyikan. Tanda engkau setuju dengan apa yang kau katakan. Bahwa engkau telah memutuskan untuk jadi pengikut Kristus. Yang mau menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Yesus, haleluya. Keputusanku, haleluya. Mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pagi hari ini. Kami mau masuk dalam iman. Kami mau hidup di dalam prinsip salib. Kami mau menanggalkan semua hal-hal yang tidak berkenan. Kami mau menyangkal diri kami demi kehendak-Mu Tuhan. Dan kami mau memikul salib setiap hari. Sebentar lagi kami akan menyambut Jumat Agung. Biarlah itu tidak menjadi tradisi, sekedar tradisi bagi kami. Tidak menjadi ritual yang biasa kami lakukan setiap tahun. Tapi kami mau menyambut itu dengan pengertian yang benar. Bahwa kami menjadi orang Kristen bukan karena agama, bukan karena sebutan. Tapi menjadi orang Kristen karena benar-benar kami mengikut Engkau, mengikut jejak-Mu, mengikut apa yang Kau ajarkan bagi kami, melakukannya dalam hidup kami. Sehingga kami layak disebut Kristen. Kami layak disebut pengikut Kristus. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Tapi Roh Kudus menjabarkan lebih lanjut. Memberikan pengertian yang lebih bagi kami. Karena Engkau guru yang agung. Roh Kudus guru yang agung. Yang dapat menolong kami untuk mengerti seluruh kehendak Allah di dalam firman-Mu. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan nyanyi walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami telah menyelesaikan ibadah pagi ini Tuhan. Engkau telah memimpin kami dari awal sampai pada akhir sebentar Tuhan. Kami sangat bersyukur Engkau telah mengingatkan kami kembali bahwa kami harus mengikut Engkau dengan tidak ada pikiran untuk mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau telah mengirimkan hamba-Mu Pak Sam Tuhan untuk membawa kebenaran firman-Mu.
Engkau akan berkati Tuhan, Sam dengan keluarga, apa yang dibutuhkan Tuhan akan siapkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat luar biasa bagi kami. Dan banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Dan mari Bapak, Engkau tolong pada kami semua yang telah hadir pada pagi ini. Engkau menolong Tuhan, memberkatinya Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga Engkau mau tolong Tuhan bagi mereka yang tidak dapat hadir pada pagi ini. Mungkin mereka dalam keadaan sakit dan lemah Tuhan. Engkau mau lawat mereka Tuhan, sehingga mereka boleh hadir kembali pada minggu yang akan datang di tempat ini bersama-sama dengan kami. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau hadir di tempat ini. Mari Tuhan, pada akhirnya kami mau mengangkat tangan kita untuk menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Engkau menjemput kami di awan-awan, dan untuk dapat tinggal bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya di dalam kekekalan. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.